Hitung, kamu hitung. Gini, Board game yang paling seru menurut kamu apa? kalau aku rekomen, ini karena kita syutingnya pas menuju Halloween juga kan. Sama banget, sama. Aku udah tahu kamu bakal ke situ. Nama game adalah Halo, Afif dari Urban Digital. Siap bermain dengan kami? Wow. Siap. Oke, mau diracunin apa? Jadi langsung gitu. Betul, ini total udah ada 30 board game so far ya. Oh, Satu so far tahun. ya? So Iya. far. So far. 30, baru 30 kemarin. Iya. Seneng banget Bro Afif. Kita mulai seneng itu sebenarnya kita masih early ya, dari Desember 2019 itu awal seneng sama board game. Board game pertama kita itu adalah ini. Tada! Cenayang, kebalik. Cenayang. Ini namanya Cenayang. Ini karya Memento Craft. Ini adalah local pride, jadi karya anak bangsa Indonesia. Jadi waktu kami berdua beli ini, kita langsung ajak keluarga, dari keponakan sampai saudara-saudara yang memang seumuran gitu ya. Terus mereka langsung kayak, ini apa nih? Main Cenayang. Wah, ternyata seru banget. Jadi aib-aib keluarga tuh kebuka semua di situ. Ya kan? This is actually nah itu we recommend this to you kalau misalnya kalian mau mengenal seseorang, tapi ya harus siap pecah. Iya. Iya, ini pure lokal, ini karya Arya Wirahadi dan Yusak Arif. Kalau misalnya kamu lihat di video podcast ini kotaknya aja udah pengen banget untuk dibeli dan pengen banget untuk dibuka. Di sini ada tulisan utamanya A Game of Assumptions. Nah, jadi kalau Cenayang tuh kita menjadi Cenayang of the Year. Jadi misalnya di antara Eda sama Twinda siapa yang lebih jago untuk menebak, mengulik masa lalu. Bukan masa lalu, sebenarnya lebih ke aib masa lalu ya. Oh, jarang. Oh, kami Apa tuh? siap. Bagus nih, pertanyaannya ada dari tadi tuh ada kata racun nih. Apakah saling meracuni? Gimana ya? Hubungan kita toksik juga ya, saling meracuni. Saling meracuni hal yang baik gitu. Enggak, jadi sebenarnya awal mula ketemu Mas Eda itu via perjodohan mama-mama. Kita tuh project mama-mama. Emang mau dikenalin lah gitu, tapi enggak kayak Siti Nurbaya yang kamu harus wajib kawin gitu, enggak gitu. Cuman dikenalin supaya siapa tahu emang jodoh, bisa lah orang tua kita dapat masjid ya di surga ya. Amin. Gitu. Terus semakin lama kita punya hubungan, udah 2 tahunan, terus kita udah mulai mikir mau menikah. Waktu itu tuh saudara-saudaranya Mas Eda kayak pengen bonding time. Nah itu juga jadi salah satu apa ya, momen dimana aku juga bisa kenal sama saudara-saudaranya dia kan. Jadi aku ikut lah waktu itu main ke tempat saudaranya.
Dan Mas Eda tuh tiba-tiba kepikiran aja gitu, ide aku mau beli board game gitu. Terus aku yang kayak, ngapain mau beli board game? Nyanyi. Biasa ya perempuan kalau udah urusan duit gitu kan langsung kritis gitu. Kayak ngapain lu beli board game, kayak emang bakal kepake, nanti tuh gak bakal kepake gitu. Pokoknya aku make such comments lah waktu itu. Terus akhirnya udah dia beli 3 board game dulu waktu itu, 3 board game, 3 ke 4 gitu. Terus dia bawa ke keluarganya, dan ternyata di situ baru kita ngulik tuh sama-sama berdelapan ya, ngulik gimana nih, oh ternyata kayak gini tadi. Terus kita jadi ngobrol, dan ternyata bahkan saudara-saudaranya tuh bisa tahu hal-hal yang Mas Eda pun gak pernah share ke mereka gitu. Jadi justru di situ akhirnya bener-bener bonding, Viv. Jadi bener-bener jadi kenalan. Terus aku juga yang ibaratnya anak baru ya kan, baru mau masuk ke keluarga dia, jadi gampang banget masuknya karena ya udah share aib, apalagi harus ditutupi gitu kan. Jadi Gitu. memang board game mempersatukan keluarga, Ya. mempererat perjodohan, Mm-mm. dan kita jadi ngobrol bareng satu keluarga cair gitu. Iya. Jadi ini ya, mungkin bisa buat benefit sih. Kalau misalkan ada keluarga bingung mau ada yang mau nikah gitu kan, bingung gimana biar saya gitu. Kalau yang biasanya kan bawa sesajennya makanan gitu, ini caranya bawa botol gitu ya. Iya itu. Tepat sekali. Jadi gue tuh sempet merekomendasikan juga ke temen gue yang sudah mencari pasangan. Gue bilang ajak dia main board game deh, biar tahu dulu dia tipe orang kayak gimana. Karena ketahuan banget tuh Viv, kompetitifnya, sportifnya, curang apa enggak gitu kan. Terus bisa menerima kekalahan dengan logowo apa enggak, ya kan? Jangankan temen kamu, kemarin kamu bilang, ayo ajak adikku. Ayo, Iya. Twindy. Kembaran aku tuh juga ayo gue ajak gitu. Ajak ke Siapapun sini itu. main game, kita pengen tahu. Hai Inci. Mas Eda. Wow. Itu kan kayak mau kasih versi offline. Iya. 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 Itu betul. Berarti kalau udah sampai di tahap lebih asik daripada main game digital online gitu, berarti Anda sudah teracuni. Selamat ya. Jadi awalnya itu berangkat dari pertama keluarga yang ngajakin untuk ayo kita hangout bareng yuk gitu, keluarga besar. Jarang-jarang terjadi memang, biasanya setahun 2 kali. Oke, atas dasar itu akhirnya aku inisiatif. Aduh, kalau tiap pertemuan keluarga kita cuma ngobrol, makan, nonton biasanya kan. Kalau nonton kan jatuhnya kita nggak ngobrol bareng. Apa ya kegiatan yang seru gitu. Tiba-tiba di Jakarta, tepatnya di Mall Gandaria City, aku ngelihat satu tempat di ujung, di lantai atas itu ada, ini tempat kecil, dalamnya kayu-kayu semua, terus kok menarik ya. Jadi dia kayak ada lemari-lemari gede gitu, dan isinya tuh board game ini. Itu jalan sama gue tuh. Iya, sama kamu. Kalau biasanya kan dulu aku sama Twinda itu dipertemukan gara-gara buku. Itu ngelihat buku-buku, kalau misalnya main ke toko buku tuh seneng banget. Nah ini kok apa ini? Bukan buku, ini board game gitu. Ini barang apa nih? Akhirnya aku masuk, terus aku langsung ngelihat si cenayang ini. Wah, ini kotaknya kayaknya seru banget nih. Apa nih ya? Ternyata ini adalah sebuah game. Dan karena memang aku pada dasarnya suka main game, akhirnya langsung nanya-nanya ke orangnya. Mas, ini game apa gitu? Cenayang. Dan tanpa ragu aku langsung oke,
aku nggak mau tahu cara mainnya tapi aku mau beli gitu. Harganya waktu itu Cenayang kalau nggak salah Nggak tahu tuh. 150 atau 250 gitu. Jadi masih affordable. Twinda masih ngasih izin gitu kan. Nah setelah aku bawa ke rumah si Cenayang ini, pas aku buka, wow, isinya menarik banget. Ada panduan, ada koin-koin, ada token, ada karakter yang dimainkan di sini kan. Terus aku langsung, wah ini sih nggak bisa beli satu nih. Langsung aku ngulik Mas Afif di Mbah Google kan, apalagi nih game-game lokal yang seru. Ternyata ada Laga Jakarta, ini juga harganya masih affordable, 300.000. Sama aku beli ini, tadi kan Twinda sempat bilang 3 game kan? 3 game. Dia beli satu lagi. Masih ingat, ini ingat. game pertama 3 dibeli game Desember pertama. 2019. Yang pertama Cenayang, terus kebesokan harinya aku balik lagi ke Group Play nama tokonya, beli Laga Jakarta sama ini yang harganya kata Twinda, wah ini sih udah lumayan mahal nih. Enggak, ini sih lo udah mulai serius, gue ngomong gitu. Oh iya. Ini sih lo udah mulai serius. Karena ini harganya 680 apa berapa gitu, pokoknya 600-an. 600-an. Jadi pas dia udah membeli ini space-nya juga butuh penyimpanan yang baik gitu-gitu, karena aku kayak wah ini udah mulai serius nih. Ini bukan lagi sekedar iseng beli kartu remi loh gitu. Ini udah 600.000, mikirnya udah gitu. Dan betul seriusnya itu Mas Afif, karena aku sampai nge-search di Mbah Google apa ya board game yang paling seru dimainin untuk family. Nah ternyata selain Ticket to Ride, yaitu Dixit ini, Dixit Odyssey. Dan ternyata benar, jadi pas ngumpul sama keluarga, Dixit ini yang paling seru untuk dimainin. Iya. Walaupun pada akhirnya mereka juga teracuni, ada beberapa yang suka Cenayang, tapi kebanyakan pusing main Laga Jakarta, tapi semuanya bisa disatukan oleh Dixit, gitu. Jadi 3 board game inilah yang mempersatukan. Dixit tuh ini adalah game yang menurut aku paling seru dan gampang. Soalnya isinya tuh cuman kartu di dalamnya. This is a card game, board game, tapi buat family sama party. Jadi ini tuh di dalamnya tuh kayak ada beberapa kartu gitu yang isinya tuh gambar. Misalnya ya. Gambar-gambar. Seru, absurd gambar-gambarnya. Bikin ini. Gak bisa juga ya, itu kalau kamu zoom, Oh iya? iya nggak Fokus ya? nggak fokus, ya? nggak fokus. Sorry. Intinya di dalam tuh ada gambar-gambar animasi gitu. Terus setiap player pegang beberapa kartu, terus di situ kita yang misalnya kita nyebutin satu kata kunci dari ngelihat gambar ini gitu. Misalnya aku ngelihat gambar apa ya, coba ikut petunjuk. Kita bilang itu kita lihat gambar mantra. ini nih, misalnya aku lihat gambar ini, nanti aku bilang, dengan aku ngeliat gambar ini aku bilang mantranya adalah Cinderella gitu. Aku bikin aja gitu kata-kata yang menurut aku menggambarkan si gambar ini. Setelah aku udah bilang ini Cinderella, aku taruh. Nanti pemain lain itu punya kartu masing-masing dan mereka menginterpretasikan kira-kira Cinderella yang paling dekat sama gambar yang mereka punya tuh yang kayak gimana sih? Kayaknya yang ini, soalnya ini bunga-bunga. Akhirnya aku kumpulin, nanti kita semua tunjukin kartunya. Dan kita semua tebak. Yang ini mana kira-kira kartunya Twinda? yang mana sih yang kartu aku gitu. Kan kalau misalnya kita main berlima atau berenam, itu akan ada 6 kartu nih, macem-macem 6 gambar. Orang-orang partner main kamu tuh harus nebak, kira-kira Twinda tuh bilang Cinderella gambar yang mana. Dari situ Afif, kita tuh bisa tahu pola pikir seseorang tuh emang absurd, emang jenius, apa emang halu, itu tuh ketahuan semua dari gambar-gambar kayak gini doang. Seru sih. Dan kebanyakan main saya yang halu dan Twinda yang realistis ya. Lelaki dan dunia science fiction-nya. Iya benar. Iya. Sedangkan aku ngeliat-ngeliat gambar kayak gini tuh, oh iya oke, ini aku akan kasih mantra tuh yang agak-agak obvious banget gitu, yang kayak oh it's sticking misalnya kayak gitu, atau apa kata-kata tuh yang terlalu obvious, jadi aku sering kali kalah dalam permainan ini karena too obvious. Bu.
Nah, iya. Coba yang kecanduan jawab. Kenapa ada orang yang benar-benar bisa suka sama board game? Ah, Basic. candu. Oh, itu benar. Itu benar, Afif. Itu benar. Iya, kenapa sih? Kenapa sih kamu rela gitu ya? Wah, ini kayak ini ya, disigap ya. Kenapa sih? Disidak. Kenapa sih? Jadi kalau aku belajar tentang diriku sendiri juga adalah karena aku orangnya suka baca nih Mas Afif. Aku orangnya suka baca, Twinda juga suka baca. Jadi aku menemukan dan aku suka main game. Jadi itu gabungan yang pas banget untuk aku naik level belajar board game. Bilangnya naik level karena memang board game itu, misalnya main Dixit nih, kita harus belajar sekitar 1 jam atau 2 jam nonton videonya atau baca buku panduannya. Dikit cepet lah, sejam. Dan itu biasanya yang bikin orang nyerah ya. Iya. Tapi kalau untuk aku sama Twinda, kita malah seneng nih buka-bukain, belajarnya gimana, ngelihat kartunya, sampai akhirnya bisa main walaupun itu bisa sampai 5 jam, 6 jam untuk belajar dan bermain, dan kadang pun masih salah-salah. Tapi kita seneng sama quality time-nya itu. Jadi kayaknya memang tergantung karakter orangnya juga. Harus ada satu orang, misalnya Mas Afif nih yang memang suka baca, suka main game, dan suka ngobrol bareng di satu meja sambil bermain. Nah itu biasanya lebih gampang. Harus ada satu orang itu yang mengajak orang lain yang mungkin agak skeptis, ngapain sih lu main ini? Ini kita nonton aja deh atau apa gitu kan. Gitu. Itu sih, kalau kamu apa? Iya. 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 Padahal ya, sebenarnya tiap game itu menurut kita tuh punya keasikannya sendiri. Jadi kan board game itu tuh kayak kita nonton film sebenarnya. Ada genre-genrenya. Tadi ada genre yang family atau party, ada yang horror, ada yang movie related, itu juga ada yang strategi, yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya tuh tiap orang itu punya genre tersendiri dari board game. Jadi everyone deserve one board game kok gitu. Ya nggak sih? Ya, itu bagus. Ya kan? Everybody deserves one board game. Sama kayak buku, nggak mungkin orang tuh sebenarnya ada satu buku untuk setiap orang, ada satu genre untuk setiap orang yang orang tuh bisa langsung masuk. Oh iya ya, ngulik, oh iya ya, langsung dapet gitu. Iya benar, game pada umumnya. Dan ini buat yang lagi dengerin sama yang nonton, kalau memang belum ngerti, tapi ada rasa penasarannya, nah itu yang mesti disimpan dan cari teman-teman yang pandai meracuni loh. Ya termasuk konten kita hari ini ya. Iya. Rasa penasaran itu sebenarnya kayak Mas Afif penasaran, walaupun skeptis tapi penasaran kan, ini kayak ngeliatin orang main catur gitu kan. Ya kita udah tahu main catur kayak apa, tapi penasaran aja dia bakal kemana nih. Nah penasaran itu. Keponya itu Keponya juga. itu harus dijaga. Harus dipupuk gitu. Wah, asumsi. Iya. Iya. Oke.
Oke, aku mesti tanya dari kamu dulu. Oh. Karena kamu kan yang aku racuni. Oh iya, oke. Ini udah ada 30 nih so far nih. Oh iya, oke. Hampir Takut deh 1 gue. tahun. Terus. Kalau kamu disuruh milih dari semua ini satu aja, kamu mau belajar yang mana, mau main yang mana? Kalau cuman boleh pilih satu board game, anggapannya kan berarti ini orang belum pernah main board game, Iya. ya kan? Iya. Jadi board gamenya harus untuk yang newbie. Terus orang yang baru pertama kali main board game itu nggak akan mungkin main sendiri, pasti ajak teman-teman. Jadi harus yang buat ramean, ya kan? Family starter pack. Iya, jadi aku tuh pasti pilihnya tuh family atau party game. Itu udah kayak awal banget menurut aku kalau mau nyemplung ke board game ini gitu. Ya Jadi itu apa gamenya? itu adalah Dixit. Oke. Bukan karena ini game pertama kita juga, tapi ini emang segampang itu ketika kamu mainin Dixit. Terus udah gitu kalau misalnya udah bosen gitu, dia ada expansionnya Mas Afif. Dia ada expansionnya, jadi kayak kartu-kartunya tuh semakin banyak gambarnya. Expansionnya ada macam-macam, ada journey, origins apa, itu bisa terus nambah gitu. Jadi sebenarnya untuk collectible items juga oke, untuk permainan juga menyenangkan gitu. Berarti Dixit ya? Berarti aku Dixit. Tunggu. Ada. Iya. Game-game komputer gitu ya. The Sims. Ada banget. Jangan ada sedih. Ada banget. Jadi Wow itu ya. menyenangkan. Jadi artinya apa? Satu, kita bisa nambah player. Dua, semakin seru karena biasanya board game itu expanding dari yang cuman setnya cuman segini bisa makin luas tempat yang dibutuhkan. Terus permainannya otomatis lebih lama. Jadi buat aku tuh menyenangkannya adalah nggak akan pernah habis. Ya kan? Ya kan? Aku ingat nih. Iya kan? Aku ingat nih. Jadi kalau mau beli expansion baru Mas Afif, nggak akan pernah habis. Nggak akan pernah habis. Ada beberapa game yang udah punya. Ya. Wow. Jawab. Board game yang paling seru menurut kamu apa? Oke, kalau paling seru berarti kan harus ada competition nih. Dan biasanya seru itu yang story building, yang setiap kita main itu ceritanya beda-beda. Nah, kalau aku rekomen, ini karena kita syutingnya pas menuju Halloween juga kan. Sama banget, sama. Aku udah tahu kamu bakal ke situ. Nama gamenya adalah, tolong diambil twinnya, Betrayal of House on the Hill. Wah, ini seru banget. Ini ada expansionnya, kami juga ada punya kebetulan, Betrayal at Widow's Hill. Jadi ini kalau gamer pasti tahu brand yang namanya Resident Evil, ya kan? Itu game tembak-tembakan, zombie, serem gitu nuansanya. Nah ini bisa dimainin maksimum berenam. Kita punya sebuah map yang mapnya itu menggambarkan rumah haunted di bukit yang tidak pernah disentuh, banyak kabut ceritanya gitu kan. Dan kita berenam ini karakternya beda-beda. Ada yang profesor, ada yang anak kecil, 2 cowok cewek, ada mahasiswa, mahasiswi dan pendeta. Nah, di tengah-tengah di awal permainan itu kita semua berteman, tapi di tengah-tengah nanti ceritanya ada 50 atau 60 set cerita yang berbeda. Nah, disitulah nanti di antara kita berenam kayak game ini yang sekarang lagi ngetren juga, Among Us. Nanti bakal ada imposternya, bakal ada si penjahatnya. Nah, disitulah nanti Serunya tuh di situ. si penjahatnya itu bisa
dia jadi zombie atau dia jadi monster hantu. atau tiba-tiba ceritanya kita semuanya jadi kecil terus dikejar sama kucing gede gitu kan. Iya, Seru banget ini seru. Betrayal. Dan setiap kali kita main, kita nggak pernah dapetin skenario yang sama. Iya. Selalu gonta-ganti terus. Jadi Iya. kalau ada orang yang ngomong board game satu, terus kita kan cuman mau beli satu, terus lama-lama pasti bosen itu Iya. aja. Ini tuh kayak selalu berubah. Kamu punya 60 kali untuk memainkan different sets, dan itu tuh seru banget, nggak pernah sama. Apalagi kalau misalnya kamu cuman punya partner main yang sama, tapi board game itu ngasih set yang berbeda, jadi nggak akan bosen. Misalnya di rumah cuman tinggal bertiga, oke, tiga-tiganya main, terus mainnya selalu game ini, nggak bosen. Kan Setuju. iya kan, kalau Dixit mungkin game ini mulu gitu. Tapi Betrayal beda. Top ini Betrayal dan Dixit. Itu game yang paling seru. Sekarang game yang kamu pengen banget saat ini ya. Sebenarnya saat ini udah terwujud karena sebenarnya di akhir tahun ini jatah aku untuk di game tinggal satu lagi. Jadi kemarin Twinda sempat beliin Sight. Nah ini dari Stonemaier Gaming. Sight ini karya Stonemaier. Dimana sebelumnya Stonemaier itu punya yang namanya Wingspan. Nah Wingspan itu adalah Board Game of the Year 2019. Ya. Jadi untuk yang akan mencintai board game wajib main Wingspan. Dan penerusnya si Sight ini. Kemarin pengen banget beli ini karena ini bisa dimainin sendiri dan ternyata untuk single player mode board game Sight termasuk di top 3 untuk top three. single player. Jadi bisa dimainin sendiri. Keren banget ini. Tuh pusing kan lo, board game bisa main sendiri. Tuh ya kan? Yes. Jadi bingung kan? Introvert banget. Jadi kalau developernya si Stonemaier ini dia ngedevelop Game. cara main yang namanya Automa. Iya. Jadi di sini ada buku untuk membuat kita bisa bermain sendiri. Seru banget. Bingung nggak? Main board game sendiri. Bahkan board game terlama di dunia yaitu catur. Ya. Itu aja baiknya main berdua ya kan? Iya. Tandem kan? Hitam putih gitu. Iya. Kecuali lo mainnya sama komputer baru bisa gitu. Tapi ini yang ada dia bikin Automa sendiri lawan si Automa ini. Seru banget ini Sight. Jadi udah terwujud ya tahun ini ya. Oh, board kalau game-nya. ada yang mau dibeli adalah expansionnya Sight. Nah, Iya. yes, makasih David. Sudah kasih, udah meracuni itu Indah ya. Ini kan belum dimainin ya kan. Lebih baik dimainin dulu Oke, baru siap. kita beli expansionnya. Siap. Kalau mau beli expansion mendingan tuh beli expansionnya Dixit. enggak Game of Thrones. Oh iya bener, Game Game of of Thrones juga ada Thrones. expansion. Itu tuh asik, terus expansionnya tuh bisa dapetin si Khaleesi, Iya bener, itu tapi udah ultimate Mother Game of of Thrones. Dragon. Buat yang pengen main board game awal-awal jangan beli Game of Thrones, pasti langsung muntah dan gak mau main lagi. Rumit banget. Rumit, tapi kalau udah di dalam situ bisa sebenarnya. Wah itu bakal seru banget. Itu seru banget, Seru kompetitif banget. banget. Itu hanya untuk orang-orang yang punya ambisi. Lama. Ngesetnya aja bisa 45 menit sampai 1 jam. Itu main 6 orang dan setelah main yang tadi temenan bisa nggak temenan lagi. Terjadi perpecahan. Parah itu. Oh wow. Asik. Gila, ini kayak radio ya. Seru. Oh iya benar. Oh lumayan, Wih. alhamdulillah laku.
Oke, biar lebih seru nih Oh. jawabannya bareng ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sering. Kamu kok mau bilang enggak sih? Sebenarnya Sebenarnya bukan yang kamu tuh tidak enggak, cuman kayak abis selesai main tuh kayak aku mau menang, kayak kamu tuh ngapain sih gini, aku mau menang gitu. Justru bukan yang nggak ngomong, malah ngomel-ngomelnya lebih banyak nggak sih? iya banget. Jadi kalau aku sama Twinda main berdua itu sifatnya seringkali adalah aku kadang suka nge-cheat, bukan nge-cheat sih. Glitch kalau kita bilang. Jadi glitch itu seperti sebenarnya tatanan mainnya udah benar, tapi mungkin rules-nya kurang benar. Makanya Twinda suka, kamu kok bisa gitu sih? Coba aku cek dulu rulebooknya. Enggak, nggak bisa gitu. Ah, kamu glitch mulu nih, gitu. Jadi dia kayak suka melakukan manuver-manuver yang menguntungkan dia, padahal sebenarnya nggak boleh di rulebook, tapi dia tuh simply karena nggak tahu aja itu nggak boleh gitu. Karena kan emang rules-nya kan banyak tuh di permainan itu gitu. Makanya aku kayak merasa kamu nge-glitch nih gitu. Jadi gue tuh sering ngomel-ngomel kayak aduh jangan nge-glitch dong, aduh mesti kamu tuh jangan nge-glitch. Terus kalau dia udah kebanyakan nge-glitch terus aku kalah, itu makin panjang urusannya. Jadi pesan buat yang jomblo, memang butuh pasangan untuk memperbaiki diri kita ya. Iya. Iya. Apalagi tuduh-tuduhan kan gitu. Pernah, sering. Oke. Hitung, kamu hitung. Gini, paling gampangnya ini kelihatan. Tapi ya? ini this is not ini bukan yang paling mahal yang kita beli nih. Oh iya, sebenarnya yang paling mahal itu adalah Food Chain ya, Iya, bukan Star Wars. bukan. Ini yang paling mahal. Ternyata kotak Food Chain Food Chain Dan ini magnet. pun second loh kita beli. Iya, ini second. Ini second. Harganya berapa ini? 1, Harga aslinya 2, harga aslinya 2,2 kalau nggak salah. 2 komaan lah. Kita Nggak belinya nyampe. 1,7 atau 8. Iya, ini Iya, kita second. beli second. Belinya di Hello Versus namanya. Yes. Dia itu adalah board game strategist dan teacher yang sudah berpengalaman selama 20 tahun. Iya benar. Hello Versus. Ini yang paling mahal. Kalau ditotalin jawabannya Coba totalin sendiri. Oke gini, yang lokal itu sebenarnya lebih murah. Range-nya itu kalau yang lokal dari 100 300 sampai 500. Sampai 500. 100 sampai 500. Ya katakan lokal ada 5, ya kan? 1,5 sama total Dia baru 25. hitung sekarang. Terima kasih ya Mas Apit tadi ditanyain. Makasih loh. Iya, Hitung sekarang, hitung. Mungkin kisaran Ayo. juga ya. Terima kasih loh udah ditanyakan Kisaran ya. Silakan 20 sampai 25 lah. Ya juga ya, gue baru sadar. Terima kasih ya. Terima kasih. Baru sadar Anda? Baru sadar saya. Saya sih pas ngeluarin uangnya saya sadar benar. Tapi pembelaan. Ini ada justifikasi. Kalau misalnya pasangan kamu adalah orang yang hobinya mobil, otomotif, apakah tidak lebih mahal dibandingkan board game? Nah, Ngebandingin. silakan. Mobil ini anak motor mobil atau anak gamer? Ngebandingin. Nge-game di rumah, kalau punya otomotif keluar. Ayo, parah lu. Riding kemana nggak jelas kan ya? Parah. Di rumah aja. Ini pembelaan dia karena dia sudah tersudut, jadi dia berusaha mencari celah ya. Tapi no offense to all automotive lovers Iya, out iya. there, yang namanya hobi itu nggak Iya. pernah salah. Yang salah Betul. cuman hobi main perempuan, Nah, main laki-laki itu. Ini main game sama pasangan.
bisa tambah mesra ya. Itu tambah mesra tuh tambah kompetitif. Wah. Oke, next pertanyaan berikutnya tadi tujuan dan software sudah jawab tadi ya, prinsip itu ya kayak game tersulit tadi juga. Game tersulit tuh Food Chain Magnet. Sampai sekarang kita masih mumet banget untuk mempelajari Food Chain Magnet. Soalnya ini tuh gamenya bisnis banget. Ini adalah bisnis games. Kita mau buka restoran terus bener-bener harus mikirin laba apa segala macam. Jadi kayak simulasi bisnis justru ya kita ngerasanya. Sedangkan kita berdua tidak bergerak di bidang bisnis, jadi agak-agak mumet ini otaknya untuk main ini gitu. Sampai sekarang ini adalah board game yang kita belum master sama sekali. Maksudnya bukan master, belum ngejalanin aja, masih yang beginner step, belum yang udah, kan biasanya tuh ada beginner step sama advance. Nah, kita tuh masih yang beginner. Itu juga belum selesai pelajarin ya Mas Afid. Tapi yang pasti selama main Food Chain Magnet ini, karena memang bisnisnya bisnis makanan nih, kuliner, pasti langsung lapar, pengen beli pizza sama bebek. Soalnya di sini restorannya itu. Iya. Food Chain. Magnet. Yes. Yang paling mahal. Yes. Iya. Mahal dan susah. Mahal ya. Mahal. Makasih loh. Saya sebagai Menteri Keuangan agak khawatir nih. Lokalnya Cenayang, kalau yang luar rekomendasi lain itu bisa dicoba yang seru. Tiket to Ride. Ticket to Ride. Ticket Ticket to to Ride itu family game nomor 1 menurut review. Ini Ticket to Ride ini tentang kita main membangun rel kereta. Ini kebetulan yang aku sama Twinda punya mapnya itu di Amerika, dan ini 15th anniversary karena mereka sejak 2005 di game ini. Cuman ini game yang nggak perlu banyak baca buku, cukup nonton aja cara mainnya gimana di YouTube, dan sekitar 10-15 menit kamu udah bisa mainin Yes. dengan mudah. Yes. Ada. Ada. Ini semacam kayak expansion. Bahkan aku sendiri tertarik untuk beli map Asia seperti apa. Boleh nggak? Oh, map Indonesia Map tuh. Indonesia. Oke, seru-seru banget. Tuh. seru-seru. Memberikan ide untuk local board gamer kan. Ya terima banget lah. Wow. Bahkan dari awal. Mimpinya dia kayaknya ya. Iya, bahkan dari awal aku yang udah sering mention toko board game Instagram itu group play kan. Setiap Iya. aku beli board game, aku mention terus. Iya. Dan itu dilakukan ya secara cuma-cuma karena emang suka banget. Iya, ini hobinya dia. Bahkan kayak akhirnya kan semua orang punya hobi. Aku hobinya mengulik-ngulik kamera. Akhirnya aku bisa punya alasan Mas Afid. Aku kayak, aku beli kamera ya, jadi kita bisa 2 kamera. Terus nanti kan kamu kalau main board game kita bisa punya angle yang lain, lalalala. Pokoknya kata kuncinya board game. Langsung, oke, ACC. Padahal mahal kamera. Juga. Ayo. Iya, langsung aja dihubungi. Silakan dihubungi. Ngajak untuk bikin event kayak begini Urban Digital kan kita juga seneng banget. Iya. Gitu. Kita juga belajar ngeset alat-alat untuk main game. Jadi Iya. jangan sungkan-sungkan. Atau mau kirimin kita expansion site atau expansion Game of Thrones. Aduh. Langsung kita review, kita bikinin kontennya, main, kita ajarin, udah lengkap deh pokoknya. Jangan yang susah-susah ngajarin deh.
Oke, Yes. mabar yuk. Ticket Oke, to gimana, ride main ticket online, to yes. Wah, Oh. Tenang. Tenang, gampang, dan Anda pasti kalah. Bercanda. Kompetitifnya udah keluar. Oke, di video ini kita sudah dulu ya. Ntar kalau ngobrol kita Betul.